sebagai generasi muda yang menyampaikan gagasan kebinekaan dengan adanya wawasan kebangsaan. Untuk waktu dan tempat, semoga Mas Indra. Rekam pinter Otomatis Pak. Lo nonton kiri Boten. tempat saya dia gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sekali lagi, merdeka! 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 Walaupun speakernya kalah kencang, tapi tetap semangat. Merdeka! Merdeka! Nah, sebelum ini terima kasih sekali kepada Bapak RT dan para pini sepuh yang ada di sini. Saya merasa bahagia sekali diberi kesempatan untuk mengisi tentang wawasan kebangsaan. Sebelum kepada wawasan kebangsaan ini, Bapak RT, saya mau bagi-bagi hadiah dulu untuk anak-anak. 5 hadiah, besok kapan waktunya boleh bersama Mas Indra jajan mie ayam bareng tempatnya Mbak Tari. Oke. Ya, pertanyaan pertama. Yang bisa angkat tangan, siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? Waduh, bentar, ini nepotisme ini. Ayo, Nanda sini. Atau dari situ aja, Presiden pertama Republik Indonesia. Benar sekali, satu Nanda. Yang kedua, singkatan dari jas merah. Yang tahu angkat tangan. Biasanya nah ini Ardi tahu ini. Singkatan, kepanjangan dari jas merah. Jangan sekali-kali melupakan. Oke. Ya, pertanyaan yang lebih gampang aja. Presiden kedua Republik Indonesia yang bisa angkat tangan. Ayo Adit. Dapat hadiah. Yang lebih mudah lagi. Warna bendera Republik Indonesia. Angkat tangan. Ayo, kok nggak ada yang angkat tangan, semangatnya mana ini? Boleh besok mie ayamnya jajan sendiri, nggak bareng Mas Indra, nggak apa-apa. Apa Dek? Benderanya warnanya? Bilang aja. Merah sama? Merah sama? Ah, pinter sekali dapat mie ayam. Tepuk tangan. Mie ayam saya STE. Ya, ada lagi yuk. Yang mudah-mudah aja. Sebutkan 3 pulau besar yang ada di Indonesia. Angkat tangan. Ayo Dit, 3 pulau. Mosok pulau ini negaranya dewe nggak tahu. Yuk, 3 aja. Yuk, angkat tangan. Ya, tepuk tangan untuk Dek Adit. Nah, ini udah 3 ya. Pertanyaan berikutnya adalah 3, baru 3. Belum. Nah, sebutkan kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara. Ayo, Ardi. Mas Kanun ya enggak apa-apa yang jawab, nek bisa besok jajan mie ayam sama Sendra. Ayo, Ardi. Siapa? Majapahit, benar sekali. Yuk, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah Indonesia dulu berjuang melawan negara mana dan mana? Oh, jangan disebut Anda, biar yang ganti-ganti pertanyaan, yuk. Jadi, tak kasih pertanyaan yang lebih mudah lagi. Apa ya? Malah jadi bingung aku.
Jadi negara Indonesia dulu merdeka pada tanggal berapa, tahun berapa? Ayo. Mudah banget loh. Ayo Adi. 17 Agustus. Benar sekali, tepuk tangan untuk Dek Ardi. Nah, sekarang saya mau berbagi pengalaman kepada adik-adik semua. Sasaran saya adalah adik-adik, Bapak Ibu semua, tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah suatu keyakinan dan semangat untuk berjuang. Nah, Bapak Ibu semuanya, tidak sengaja kemarin saya waktu jalan-jalan itu menemukan 5 kaset antik. Ternyata kaset ini adalah kaset dari pidato-pidato Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, ini langka sekali nih, kalau dikasihkan Shopee atau Bukalapak bisa jutaan ini. Mas Indra tidak sengaja menemukan ini adik-adik semua. Nah, ini mau saya urai satu-satu menurut pandangan kami tentang apa yang dicetuskan Bapak Soekarno ya teman-teman ya. Yang pertama adalah tentang nasionalisme. Bagaimana Bapak Soekarno dulu menanamkan bahwa berbeda-beda suku bangsa tetapi tetap satu. Setuju Bapak Ibu semua? Di sini apa semuanya berasal dari Jawa? Ada yang dari luar Jawa, angkat tangan. Kayaknya saya tadi lihat teman-teman di sisi timur. Dari mana Mas? NTT. Bagaimana pengalamannya bisa tinggal di Yogyakarta? Enak atau sedih, bagaimana Mas? Enak ya. Nah, itulah yang digaungkan Bapak Soekarno tentang nasionalisme ya teman-teman ya. Kalau kita mau bicara tentang merah putih, berarti kita siap berbicara tentang perbedaan. Nah, kemudian yang kedua kaset yang saya dapatkan adalah tentang Pancasila. Nah, Pancasila. Kira-kira adik-adik ada yang nggak hafal nggak Pancasila? Yo, sekarang siapa yang maju ke depan? Besok tak kasih hadiah lagi. Tadi kan sudah diucapkan sama Bapak Widodo. Sekarang ayo maju mengucapkan Pancasila. Adik, ayo siapa berani ngucapin Pancasila? Ayo. Ajar berani yuk tentang Pancasila. Ya udah, sila yang ketiga aja maju ke depan dapat hadiah. Sila yang ketiga Pancasila. Ayo ajar kendel. Ada yang mau maju? Oh ya udah, kalau nggak ada. Jadi Pancasila ini teman-teman semua sudah ada di jiwa sanubari kita semua, terutama warga RT 08. Tepuk tangan untuk warga RT 08. Nah, ini jadi wawasan kebangsaan kali ini hanya membicarakan kaset-kaset tentang pidato Bapak Soekarno ya. Nah, yang keempat, yang ketiga tentang di sini kaset pidato Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya akan menjelaskan, mengutip dari sebuah kaset ini adalah titik spiritualitas kita. Nah, adik-adik semua, bangsa kita zaman dulu, sejak prasejarah, sejak jutaan tahun yang lalu, kemudian di era Paleolitikum, Neolitikum, belasan ribu tahun yang lalu, sudah mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kedatangan Hindu, Buddha, Islam, Kristiani melengkapi kasanah agama-agama yang ada di Indonesia. Sehingga ini
Mas Endra tanya nih sama adik-adik, kira-kira adik-adik siap nggak selalu rukun dengan yang berbeda-beda? Ya, yang semuanya, Bapak Ibu siap tidak dengan perbedaan yang ada di RT 08? Siap. Merdeka! Merdeka! Luar biasa. Kemudian yang keempat, adik-adik semua, wah ini Mas Indra mah kayak dodolan kaset ini. Nah, yang keempat tentang kenegaraan. Jadi ini tentang pengabdian adik-adik Bapak Ibu semua. Pengabdian di mana sebuah negara itu sebuah institusi yang terstruktur. Jadi jika kita sudah mempercayai kepada seorang presiden, kita tidak seyogyanya sedikit-sedikit menghujat bahkan memberikan ujaran kebencian pada pimpinan kita. Yang namanya presiden sudah dipilih secara sah oleh rakyat Indonesia. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Jangankan presiden, RT saja kadang tidak selalu mudah nggih, Pak Yati. Bagaimana Pak Yati? Betul ya Pak Yati. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang ini yang saya dapatkan ini tentang kelana mancanegara. Adik-adik semua jangan minder jadi bangsa Nusantara. Selama ini kita kalau selalu kepethuk bule itu sepertinya kita minder. Kita kalah, kita takut dan kita merasa kalah pintar. Cobalah adik-adik piknik, jelajahi wawasan dunia ini. Sebenarnya orang-orang luar negeri itu kagum dan gumun dengan kita. Kemarin saya baru tahu bahwa satu dari warga RT 08 yang cukup berprestasi bisa jalan-jalan ke Jepang. Mbak Yosi mana Mbak Yosi? Mbak Yosi mana? Yosi bener kok. Mbak Yosi kemarin di Jepang berapa hari Mbak? Di sana ngapain Mbak? Atau belajar bikin sushi atau bagaimana Mbak? Oh seperti itu. Tapi Mbak Yosi menunjukkan nggak keunggulan kebudayaan yang ada di Indonesia? Ya, kan ada sesi kayak kita mengenalkan negara kita. Ya. ASEAN juga karena pesertanya kan Asia Tenggara. Asia Tenggara. Kemarin karena apa ya? Nggak terlalu bisa seni juga saya sebenarnya Iya. sebisanya aja. Kemarin pinjam wayangnya Mas Indra juga buat sosokan dalang juga pakai bahasa Jawa. Wah, luar biasa. Nggak ada yang tahu artinya juga. Iya. Tapi setidaknya itu kan mengenalkan Indonesia khususnya budaya Jawanya. Dan mereka kagum dengan budaya Indonesia ya Mbak Yosi. Tepuk tangan untuk Mbak Yosi, Bapak Ibu semuanya yang sudah ke Jepang nih. Luar biasa. Maaf ya Mbak Yosi, coklatnya saya bagi-bagi, terima kasih sekali. Bahkan saya kasihkan Anda dibagi teman-teman sekelas. Nah, sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Yosi yang sudah jelajah internasional, yang membuktikan bahwa masyarakat RT 08 adalah masyarakat yang luar biasa sekali. Setuju Bapak Ibu semua? Setuju. Nah, Bapak Ibu semua kiranya cukup sekian penjelasan tentang wawasan kebangsaan. Inti dari kelima kaset ini adalah kita harus memulai sejak dini dengan sekecil apapun yang kita lakukan. Jangan berpikir bahwa mengisi kemerdekaan itu harus perang. Jangan berpikir bahwa mengisi kemerdekaan itu harus masuk ke kantor DPR. Mengisi kemerdekaan itu seperti Mas Kanun, bisa juara nasional, nggak mau. Tepuk tangan untuk Mas Kanun. Nah, seperti Dek Adit, Mas Nanda yang bisa apa kemarin teater ya, mewakili mana? Kecamatan Baban. Mas Ardi mewakili kecamatan, juara berapa? Harapan 1. Harapan 1. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Pahlawan bangsa itu yang seperti Mas Nopan. Kita ketika takut dengan sampah Mas Nopan, bagaimana setiap Jumat sangat giat sekali yang mengubah
plastik menjadi emas hitam, kata Pak Sudaryono tadi. Tepuk tangan untuk Mas Novan. Bapak Ibu sekalian, pahlawan tidak hanya berada di tempat jauh, pahlawan ada di dekat kita. Pahlawan adalah keluarga dan tetangga kita, bahkan kedua orang tua kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, sekali lagi untuk menutup sesi wawasan kebangsaan kali ini, mengucapkan merdeka 3 kali yang keras ya Bapak Ibu. Walaupun soundnya kalah keras, kita semangatnya membuat sound ini lebih keras, bahkan terdengar sampai Tangkilan. Merdeka! 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 Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Rahayu.